Shalom, selamat pagi. Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Mari kita lihat kanan kiri, beri senyum kita. Nengok ke belakang juga boleh. Oke, katakan bagaimana kabarmu? Baik. Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan Tuhan untuk berbagi kembali di tempat ini. Dan juga para pemimpin yang memberi kesempatan untuk berbagi. Tema hari ini ialah Humanity in Community. Jadi kerendahan hati di dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya berbagi tentang kerendahan hati dalam sebuah komunitas, izinkan saya mengingatkan bahwa kita ini punya tujuan bersama. Setiap kita berbakti, setiap kita ada di keluarga besar Abaloh. Baik Bapak Ibu dari Peluit, mungkin dari tempat-tempat lainnya, baik itu mungkin dari yang paling ujung sana Cikarang gitu ya. Yang paling dekat dengan saudara mana? Taman Palem atau industri? Ya tergantung lah yang lihatnya ya. Bapak Ibu, ini yang kita lakukan bersama-sama. Yaitu setiap kita menjadi murid Kristus, kita dibangun dalam sebuah komunitas yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi. Gerakan kasih Bapa Surgawi adalah gerakan yang menjadi berkat buat lingkungan kita, impact. Dan setiap kita punya kerinduan, harus punya kerinduan. Para pemimpin berdoa supaya kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Boleh kita baca sama-sama? Ini ayat penggantinya seluruh keberadaan Abaloh. Amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Menjadi murid Kristus. Bolehkah ini dimatikan sebentar? Saya mau ngetes sih sampai di mana kita hafal, oke? Matikan aja nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Oh nggak hilang ya. Oke. Jangan, masih ada. Oke Bapak itu tutup mata. Nah ini 2, 3 apa? Yang memancarkan gerakan Bapak Surgawi untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Terima kasih. Ternyata jemaah di sini hafal semua ya. Kerajaan surga hampir geger gara-gara saudara. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses kita membangun menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, kita punya nilai apa yang kita anggap penting di keluarga besar Abaloh. Kita punya nilai kehambaan dalam kasih Kristus. Dulu hamba dalam kasih Kristus, dulu nilainya hamba dalam kasih persaudaraan. Februari 2025 kita putuskan proses ini bersama-sama. Nah, humanity in community itu berkaitan dengan ini. Ada 4 kata kunci ketika kita berbicara tentang keseluruhan keluarga besar Abaloh. Yang pertama bicara tentang kerajaan Allah, yang kedua bicara tentang murid, komunitas jati, dan gerakan kasih Bapa Surgawi. Berbicara tentang dampak. Humanity in community banyak akan kita bahas di dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu, ketika kita membangun komunitas sejati, anak muda itu ada berkata fake community, fake ya, jangan fake ya gitu ya. Asal jangan yang satunya F satunya, oke? Dia berkata, kita betul-betul membangun komunitas sejati, komunitas yang luar biasa. Nah, Alkitab memberikan prosesnya. Bagaimana kerendahan hati itu dibutuhkan. Kita ini manusia sosial. Kalau Bapak Ibu belajar di sekolah sosial, fakultas sosial, ada kata-kata yang bagus. Namanya zoon politikon. Manusia itu butuh orang lain, butuh komunitas. Di dalam komunitas biasanya timbul keberagaman, macam-macam. Keberagaman itu indah, ya. Kalau Paulus berkata, kalau di dalam seluruh keberadaan tubuh kita isinya cuma mata, betapa mengerikan kita. Wajah kita isinya cuma mata, betapa menjadi monster kita. Hidup kita ini banyak variasi. Coba lihat kanan kirinya yang datang dengan suami istri ya. Nah, kan beda toh, ya. Cara ngomongnya, cara mikirnya bisa beda. Setuju? Walaupun ada beberapa proses yang kita mesti samakan. Namun di dalam sebuah komunitas ada keindahan yang luar biasa, yaitu perbedaan. Tapi perbedaan itu bisa menjadi sebuah persaingan, perpecahan, bahkan permusuhan.
Makanya kalau hari ini ada orang yang ingin punya satu tipe saja, biasanya akan menimbulkan masalah. Über alles adalah ketika Hitler berkata bahwa Jerman adalah negara yang terbaik. Saingannya adalah Yahudi, maka dia bunuh Yahudi. 2 juta orang mati karena prinsip über alles. Kami yang terbaik, karena dia berkata dari bangsa Arya. Filipi dan Efesus memberikan solusi bagi kita. Para pemimpin di tempat ini berdoa supaya kitab Filipi dan Efesus bisa menolong kita bagaimana kita bisa rendah hati di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah jemaat. Bolehkah kita membaca sama-sama Bapak Ibu? Di dalam Filipi 2, 1 dan 2 menolong kita. Saya akan bacakan ayat pertama Bapak Ibu yang genap ya. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat 2 sama-sama, 2, 3. Dan kalau kita membaca di dalam 3-4 berkata demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Orang lain. Ayat Efesus 4, 2, 3. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam membantu dan berusaha. Saya memberikan bonus, bacakan untuk Bapak Ibu kitab Filipi 2, 8, 9. Berkata demikian. Dalam keadaan sebagai manusia, ini Yesus, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dalam mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, ada beberapa ayat saya bacakan di depan untuk menolong kita bagaimana kita bisa mempraktekkan kerendahan hati di dalam sebuah komunitas. Karena komunitas ini adalah satu-satunya cara untuk membangun kita menjadi murid Kristus. Melalui komunitas ini kekristenan kita teruji. Komunitas pertama yang saya maksudkan adalah keluarga kita, keluarga inti kita. Suami, istri, anak. Oke? Atau yang masih single dengan keluarga inti mereka, ayah ibunya. Atau kalau ada kesempatan ada yang tinggal dengan mertuanya. Itu adalah keluarga kita, keluarga inti. Tapi ada keluarga lain, yaitu yang disebut dengan keluarga rohani. Kita tinggal dalam komunitas, kita punya mentor, kita punya pemuritan, kita punya hafruta, pir, apapun namanya. Nah, untuk menguji proses ini, komunitas ini, kita perlu kerendahan hati. Nah, apa nasihat Paulus untuk proses kerendahan hati? Kitab Filipi dan Efesus itu kitab yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Berisi banyak hal yang luar biasa. Bukan isinya saja, menurut para pakar Alkitab mengatakan bahasa yang ditulis itu bahasa yang luar biasa, indah sekali. Bahasanya itu seperti bahasa bahasa sastra. Filipi berbicara tentang 289, berbicara tentang kenosis, bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, apa yang dilakukan dalam konteks kerendahan hati. Efesus menceritakan bagaimana jemaat yang sempurna. Efesus adalah jemaat yang dibangun setelah Yerusalem pusat misi, kemudian pindah ke Antioquia, kemudian pindah ke Efesus. Bapak Ibu, apa yang dinasihatkan ketika kerendahan hati? Ada yang don't, ada yang do. Ketika kita membangun kerendahan hati, Alkitab berkatakan, Filipi 2-3, kita tidak mencari kepentingan sendiri. Filipi 2 ayat 3. Kepentingan sendiri berbicara tentang ego kita, berbicara tentang ambisi, tentang kompetensi, dan saya korbannya. Bapak Ibu, ketika kita mau rendah hati di keluarga, membangun kerendahan hati dalam komunitas keluarga, dalam komunitas kita, ketika kita punya ego, saya menjadi pusat,
atau saya ini selalu jadi korban, kita menjadi victim, play a victim, saudara sulit membangun komunitas yang baik. Komunitas sejati tidak akan terbaik, tidak akan terbangun. Komunitas sejati harus dibangun dengan kerendahan hati. Salah satunya, syaratnya adalah ego kita. Gampang kalau di sini kita melihat komunitasnya hidup atau enggak, lihat aja di situ ada yang egonya kuat atau enggak. Yang kedua, jangan lakukan mencari pujian yang sia-sia. Pengakuan diri. Nah, biasanya ini lihat nih, kalau misalnya ini lihat nih gereja ini, siapa yang paling berjasa? Kalau enggak ada saya enggak bisa jalan. Itu kata-kata yang tersurat dan tersirat. Bapak Ibu di dalam komunitas, di dalam gereja kalau ada semacam ini, artinya kerendahan hati itu akan lewat. Bapak Ibu ingat, apa yang kita anggap penting di keluarga besar Allah itulah hamba. Hamba, oke? Kehambaan dalam kasih Kristus yang kita anggap penting. Musuh dari kehambaan adalah kesombongan. Kehambaan akan muncul dengan luar biasa ketika ada kerendahan hati. Mari kita lihat di dalam komunitas kita, keluarga kita ada ini enggak? Ada kepentingan diri sendiri enggak? Ada pujian. Amsal berkata, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan dirimu sendiri. Amsal berkata demikian. Mari kita uji. Apa yang harus kita lakukan? Filipi memberikan nasihat, ada dua hal. Menganggap orang lain lebih utama, ya, respek, pengakuan, afirmasi, melihat karya Allah atas hidup seseorang. Ketika ada seseorang sukses, Bapak Ibu rasanya bagaimana? Ketika kita melihat partner bisnis kita lebih maju dari kita, apa perasaan kita? Ketika kita melihat orang yang memimpin komunitas sel lebih dipakai Tuhan, mungkin dapat kepercayaan lebih besar, walaupun Bapak Ibu merasa Bapak Ibu lebih berkorban, apa perasaan kita? Apakah kita respect, apakah kita mengenali? Itu adalah ujian kerendahan hati. Dan kerendahan hati dikatakan mempunyai kerinduan untuk hidup kebersamaan, bersama-sama, tidak ada perpecahan. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam proses kita ini ada perpecahan enggak? Penatua Bapak Ibu ada berapa? 4 ya. Oke. Ada enggak golongan Sofyan, golongan Eli Kapitan? Ada enggak di sini? Oke, coba lihat. Oke. Amin. Ada enggak? Oh ini dari golongan Pak Sofyan ya, founder ya. Saya ini golongan dari Eli Kapitan ya. Oke. Karena kami golongan pemusik gitu. Bapak Ibu ketika itu ada, itu tandanya kita tidak ada kerendahan hati. Ada sebuah gereja yang luar biasa, dikatakan di Indonesia majunya luar biasa. Katanya the fastest growth in Indonesia. Tapi saya berkata itu bukan gereja. Kenapa? Setiap dia maju memecah orang lain. Dulu zaman 30 tahun yang lalu ada sebuah gereja yang sama. Sangat terkenal. Sangat terkenal. Dan waktu itu salah satu founder di Apollo berkata, beta itu berbahaya karena memecah tubuh Kristus. Bapak Ibu, gereja ini banyak dikagumi. Tapi saya ingin menyarankan Bapak Ibu, kalau Anda mau pindah gereja, jangan ke gereja itu. Oh saya serius. Saya bicara di mimbar, saya bertanggung jawab dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia memecahkan tubuh Kristus. Ada 2 dosa yang saya sarankan Bapak Ibu hindarkan. Pertama adalah dosa mencuri uang Tuhan. Oke, oh itu bahaya. Dosa kedua adalah memecahkan tubuh Kristus. Nah, perpecahan adalah tanda kita tidak rendah hati. Nah, mari kita lihat teladan Kristus. Saya ingin memberikan proses lebih banyak di tempat ini. Kalau Bapak Ibu melihat teladan itu kan mesti ngelihat orang. Oh, saya juga ngelihat orang. Tapi mari kita lihat teladan Kristus yang disebut kerendahan hati. Saya buat disclaimer dulu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau berjemaat perlu ini belajar kerendahan hati sebenarnya nggak begitu sulit. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Pada waktu saya masuk di Abalov, saya tidak lahir besar dalam arti lahir baru di Abalov. Saya ada di sebuah persekutuan, saya lahir di kota Semarang, bertobat di sana dan bertemu dengan kakak-kakak rohani yang luar biasa. Tetapi waktu itu ada gerakan gereja lokal yang dibangun. Nah Bapak Ibu, para teman-teman kakak-kakak rohani saya, pemimpin saya ini orang-orang terkenal. Hampir semua pemimpin nasional yang sekarang memimpin itu bekas-bekas kakak rohani saya. Nah saya membuat proses ini bukan menyatakan betapa hebatnya saya, tidak. Kemudian
Saya datang ke Abalov, ini menarik, di Gang Anjing. Ada dua hal yang menarik saya, kenapa saya berjemaah di tempat ini. Tentunya ini pertama kali saya berjemaah, dulu saya dari Persekutuan Doa. Yang pertama adalah senyuman Rosleo. Dia menyambut saya dengan senyum yang luar biasa, oke? Dia di Gang Anjing, oke? Wow. Yang kedua adalah senyuman khas dan kerendahan hati orang ini. Bapak Ibu tahu siapa orangnya? Sofyan Sutija. Jadi yang menarik saya bukan waktu itu ada visioner-visioner yang luar biasa, pengajar-pengajar luar biasa. Tidak. Anda, Bapak Ibu punya kesempatan untuk belajar tentang arti kerendahan hati. Saya pernah menjaga rumahnya Pak Sofyan ketika dia di Toraja. Jadi saya melihat orang ini hunting. Oke, kami pergi sama-sama dan membuat saya memutuskan berjemaah di tempat ini. Karena nanti memberikan proses yang luar biasa. Nah, saya ingin memberikan teladan yang lebih baik, yaitu yang disebut teladan Kristus. Kehambaan yang kita punya itu bukan sekedar kata-kata biasa, bukan slogan. Mari kita lihat bagaimana Filipi mengingatkan kita. Bagaimana Kristus menjadi teladan. Allah menjadi manusia bukannya sekedar Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia dimulai dengan Allah menjadi manusia. Manusia apa pertanyaannya? Adalah manusia yang disebut hamba. Bapak Ibu, hamba itu proses yang menurut saya tidak enak. Hamba itu saudara tidak punya hak. Kalau kita hamba pada zaman waktu itu, ketika kita bekerja, kemudian kita capek, nggak langsung tidur. Kita tunggu Tuhan kita tidur. Atau Tuhan kita mengizinkan kita tidur. Setuju? Hamba dengan babu beda. Sekarang PRT, khususnya PRT di Hong Kong, itu ada liburnya. Saya pernah ke Hong Kong, pembantu rumah tangga, pada Hong Kong katakan PRT yang paling menyenangkan. Karena fasilitasnya banyak. Sekarang, pembantu kita, saya pernah ke rumah teman, pembantunya main HP Bapak Ibu. Tuannya mau manggil dia sungkan. Ada yang pernah sungkan sama pembantu? Dan itu adanya di Indonesia, oke? Menarik. Bukan jadi hamba, mengatakan hamba yang paling hina atau dulos. Hamba paling hina adalah hamba yang sudah tua. Yesus menentukan dirinya menjadi dulos. Manusia, Allah jadi manusia. Allah menjadi manusia, betul? Manusia jadi hamba. Hamba yang paling hina. Dan bukan hanya paling hina, hamba yang paling hina, dulos, yang mati di kayu salib. Bapak Ibu mesti mengerti. Hukum kayu salib adalah bukan hukum Yahudi, itu adalah hukum Romawi. Hukum Romawi kenapa ada kayu salib? Karena orang itu tidak layak untuk apa? Hidup. Bersamaan juga dia tidak layak untuk mati. Dibuat setengah mati. Bapak Ibu milih mana? Setengah mati atau mati? Loh, saya kalau hal-hal ini doanya lebih cepat. Setengah mati tidak enak. Setuju? Dibuat dikatakan antara langit dan bumi ya, dibuat menderita. Nah, Kristus itu memberikan proses kerendahan hati seperti itu. Saya pernah mensurvei anak-anak milenial. Teman-teman milenial, saya ini usia 62 jadi gen apa? Veteran, kalau nggak veteran baby boomer, oke? Jadi all track lah gitu. Milenial tuh antara 47 gitu ya. Jadi Bapak Ibu menarik, milenial itu gen ya, ya, gaya hidupnya kan memang sangat medsos banget, ya. Apa-apa medsos, makan medsos, tidur medsos, semua medsos, oke? Oke, Bapak Ibu, saya tanya, rata-rata dari mereka gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang lebih tinggi. Makanya barang bermerek milenial itu sangat laku. Bapak Ibu tahu barang merek nggak? Gucci, bukan bukan pot, LV. Saudara nggak tahu maksudnya LV? Dari standar hidupnya menunjukkan kualitas hidup orang itu. Saya tidak katakan LV-nya, saya tidak anti LV. Tapi ketika gaya hidupmu tidak di situ,
prosesmu, ekonomimu tidak masuk di situ, kau gunakan itu bertentangan dengan apa yang Kristus katakan. Jangan orang lain menganggap engkau lebih tinggi daripada yang seharusnya engkau. Saudara bisa berbicaranya rendah hati, tone-nya kalem. Tone saya kalem sekarang, kenapa? Karena saya mesti menghemat suara, dan saya mesti menghemat gerakan saya. Saya baru bypass Maret 25 yang lalu, jantung. Jadi terima kasih jemaat yang mendoakan, juga jemaat yang memberikan saya persembahan supaya saya bisa operasi. Saya mengatakan, dari gaya hidupmu menentukan siapa engkau. Saya pernah mendengar cerita Warren Buffett. Warren Buffett, nomor orang kaya waktu sebelum krisis. Dia dengan si Star Wars ya Pak, Bill Gates, itu nomor 1, nomor 2 paling kaya. Sudah tahu apa yang ditulis? Selama 15 tahun mobilnya tetap sama, rumahnya tetap sama. 15 tahun. Makanya ada orang tanya pada saya, Kapita kenapa enggak ganti mobil? Mobil saya tahun 2004. Saya bilang, saya belum jadi Warren Buffett. Atau paling tidak, saya lagi mengikuti gaya hidup Warren Buffett. Amin. Karena hati adalah berbicara soal itu. Makanya saya menitipkan pesan, bapak-bapak yang punya anak milenial atau Gen Z, mari kita pikirkan Bapak Ibu gaya hidup Bapak Ibu. Saya tidak anti dengan barang mewah, tapi apakah itu memang di ekonomi saudara? Kristus itu berikan contoh yang luar biasa, turun 4 tingkat. Manusia, doulos, dan mati di kayu salib. Anak kita akan meniru kita, cucu kita akan meniru kita. Ketika saya di bypass, saya belajar yang namanya turunan warisan, genetical. Saya tidak, Bapak Ibu saya ngerti, saya hidup sehat, makan tidak aneh-aneh, saya olahraga seminggu 4 kali. Saya ke dokter tiap bulan, dikontrol. Semua tes darah saya tidak ada masalah. Tiba-tiba diputuskan saya jantung dan harus bypass, tidak bisa di ring. Tapi bukan saya menyesal, tapi recovery saya cepat sekali. Hanya dalam waktu 1,5 bulan, kemudian saya bisa setir, bisa macam-macam. Kristus memberikan masukan buat kita apa artinya rendah hati. Dan saya harap kita menangkap proses itu. Berikutnya, kerendahan hati itu punya tujuan supaya kita membangun kesatuan dan persatuan. Makanya tadi saya ingatkan bahwa kita hati-hati. Ketika Bapak Ibu membangun roh yang rendah hati, kita sedang ingin mencapai kesatuan persatuan. Kita sedang ingin mencapai tujuan. Kita punya kesatian, kesepikiran, dan satu tujuan. Efesus mengatakan demikian. Kita punya tujuan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Setiap kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir, izinkan saya mengingatkan. Bapak Ibu kalau berjemaat di tempat ini nantinya, Bapak Ibu punya tugas untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana kita tindakan praktisnya? Dalam 7-8 menit saya ingin mengingatkan. Bapak Ibu, kerendahan hati adalah sebuah ekspresi dari kasih. Ekspresi dari kasih itu selalu ada tindakan. Kalau Bapak Ibu ingin membangun kerendahan hati, Efesus dan Filipi memberikan proses ini. Yang pertama, Bapak Ibu punyai budaya saling menghargai. Budaya menghargai. Afirmasi. Survei membuktikan di dunia parenting, orang tua di dalam 29 menit berbicara, kebanyakan persentasinya adalah kritik. Dari 19 menit sampai 36 menit, 70% di atasnya adalah kritik. Saudara dari keturunan Chinese, saudara dari keturunan Batak, saudara keturunan ras Ambon, di sini banyak kritik. Medan, Oras, budaya kita itu budaya kritik. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu mesti jawab. Oke. Ayo kita lihat. Kalau kita ngelihat istri kita setiap hari, isinya apa? Pikirkan. Berapa banyak pujian dan berapa banyak kritikan? Setuju? Belajar menghargai. Saya punya anak autis ADHD. Autis ADHD yang tidak punya spesialis tertentu.
banyak perjuangan, ya, ADHD-nya ofensif menyerang. Saya pernah ke dokter, saya pernah ceritakan seperti ini. Saya pernah ke dokter ke UGD, kemudian sini saya ada gigitan gitu ya. Dia bilang, Pak, kenapa nih? Ya digigit anjingnya siapa? Yang digigit anak saya bilang gitu. 2 kali saya masuk UGD, belum cakar dan macam-macam. Ketika saya melatih dia lari, menjadi proses tidak mudah karena dia harus lari setiap hari. Minimal 2,5 kilo atau 5 kilo. Ini kalau dia lari, susah pi. Bapak Ibu, saya ingat kata-kata afirmasi tidak mudah. Akhirnya saya setiap dia lari satu lamangan kemudian berhenti, saya bilang, Bel luar biasa. Padahal dalam hati saya luar biasanya di mana ya? Bapak Ibu mengerti saya? Sulit ngomong luar biasa, sulit. Kenyataannya enggak. Tapi afirmasi adalah melihat sesuatu yang berharga di orang itu. Afirmasi adalah melihat sesuatu yang real, bukan fake. Bukan pujian sia-sia. Saya tidak katakan bahwa Abel tidak punya kelemahan. Saya tidak katakan, tapi di konteks itu saya tahu. Bel kamu luar biasa. 2 menit, 5 menit berhenti, 10 menit berhenti. Sampai satu saat dia pernah lari 1 jam full. Hari ini saya tetap mengingatkan proses itu. Seminggu 4-5 kali saya menemui dia, menemani. Belajar membangun menghargai. Di situ saya banyak belajar tentang menghargai. Dan belajar juga mengutamakan orang lain. Kalau ada orang yang dipakai Tuhan, kalau ada proses yang lebih baik daripada kita, kalau orang dapat kesempatan lebih baik dari kita, perasaan kita apa? Amin Bapak Ibu. Belajar untuk itu, mengutamakan orang lain. Dan kerendahan hati selalu memberikan nuansa damai sejahtera. Salah satu saya belajar dari kehidupan Bapak Sofyan. Saya tidak katakan penatua yang lainnya tidak. Saya tidak katakan semua penatua di Apollo itu luar biasa. Saya banyak belajar, ada 33 penatua, mungkin sekarang jadi 39 penatua. Bapak Ibu tahu tidak di Apollo itu punya 39 penatua? Bapak Ibu aja nggak hafal toh? Nah, tapi kalah sama anak saya hafal semuanya. Anak saya hafal, Bisalia hafal. Walaupun dia autis ADHD, dia hafal. Penatua di mana. Saya tahu ada beberapa teman-teman itu wajahnya wajah sekitar 30 tahun di tempat Abalov ini. Oke. Tapi belum tentu bisa ngapalin Abalov dengan proses yang kita multiplikasi area. Nah Bapak Ibu, damai sejahtera. Pak Sofyan itu kalau ketemu dia adem, ya, betul ya. Bapak Ibu pernah yang komplain jemaat terus gak ada Pak Sofyan tiba-tiba hilang komplainnya, pernah gak? Yang tertawa kelihatannya pernah ngalami, oke? Oke, enak gitu kalau ngomong. Tapi bukan hanya damai sejahtera. Saudara, kekuatan beliau adalah dia mendengar. Mendengar bukan dengan telinga, mendengar dengan hati. Hari ini saya menghandle secara progresif, itu aktif, 5 pasang yang mau cerai. 5 pasang. Waktu yang sama. Baik di jemaat dan bukan jemaat. Ada yang selebritis kan. Apa keluhan mereka? Keluhan mereka gini. Ada yang satu menarik. Suaminya selingkuh dia gak apa-apa. Ini menarik ini pria. Halo pria. Waktu saya tanya, kenapa kamu selingkuh? Saya tanya, pertanyaan sangat reasonable. Sangat direct. Saya baru kenal, tapi saya pikir orang ini bisa ditanyain. Kamu selingkuh, istrimu lebih cantik gak? Enggak. Saya tanya lebih sensitif. Saya berharap Bapak Ibu tidak shock. Kamu mau ngapain? Saya belum suruh. Oke, nah Bapak, I love you, oke. Yang di YouTube jangan shock ya, oke. Lain kali datang jemaat, oke. Saya tanya ke bagian kedua, lebih seksi nggak? Tidak. Saya bilang, lu bodoh amat ya selingkuh ya? Dia berkata, istri saya minta cerai ketika saya tidak menghargai dia. Ketika saya tidak menyinggung perasaan dia. Dia diutamakan. Ketika apa? Dia tidak punya kesempatan untuk dia mendengar saya. Komplain istri saya nomor 1 namanya Eliana Stawan adalah, kapan kamu punya waktu mendengar buat saya? Saya itu punya kebiasaan jelek Bapak itu. Saya tuh kalau jalan lurus, cepet. Oke? Nah sekarang saya lebih kalem habis bypass masalahnya. Jadi ada baiknya bypass ya. Jadi lebih tenang gitu, mesti atur irama gitu. Lurus, terus kadang-kadang gak nengok lagi.
Bapak Ibu, ibu-ibu sering lihat suami model kayak itu. Keplak aja Bapak Ibu, oke? Nah, ini modelnya, loh itu udah ada, jangan berkelahi di sini, oke? I love you, oke? Nah kemudian dia selalu komplain, kamu tuh gak bisa dengerin saya ya? Karena saya sangat selektif mendengar orang bicara. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mau melakukan tindakan praktis, lakukan ini. Ini tidak bisa diteorikan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Boleh saya minta waktu 2 menit? Boleh ya? Karena saya dikasih waktu 30 menit. Makanya udah pada berdiri semua ya. I love you, I love you. Saya kenal seseorang, turunan Yahudi. Bapak Ibu pernah dengar Pak Casey Keston khotbah di sini? Orang inilah mentornya Pak Casey. Dari Pak Casey luar biasa, mentornya, mentor ministrinya. Setiap tahun saya ada meeting, hampir setiap tahun. Meeting di Amerika waktu itu. Kita diskusi rapat. Kalau meeting itu 5 hari, dari jam 9 sampai jam 6. Meeting, karena kita buat strategi, waktu pelayanan olahraga. Kalau kami meeting yang kelompok kecil bisa 40 negara, sedang 80, kalau besar kita sekitar 100 negara. Lebih besar dari PBB, kalau kami meeting. Yang menarik, ada satu orang yang saya betul-betul kagum. Orang ini diam. Nah orang ini yang mengajak saya di pelayanan olahraga. Orang Yahudi. Tinggal di Amerika. Bapak Ibu, setiap dia bertemu dengan orang, dia selalu menimbulkan pertanyaan. Beta, menurut kamu pelayanan olahraga itu apa? Beta, bagaimana pelayanan olahraga bisa jadi berkat? The power of question. Dan setiap dia menimbulkan pertanyaan, saya sudah tanya beberapa orang. Itu selalu mengganggu kita. Karena nanti belum tentu dia di mimbar. Dan saya jarang melihat dia maju ke mimbar. Jarang. Dalam hidup saya bertemu dengan dia hampir 20 tahun. 2002, 14 tahun. Saya kemudian tidak aktif 2017. Jarang sekali dia ngomong seperti Casey Keston. Bapak Ibu tahu Casey Keston? Itu mentornya. Selalu duduk, kadang-kadang di tengah, di belakang. Dan tidak pernah tampil. Hampir jarang tampil. Tapi semua orang respect pada dia. Saya pikir kita perlu pikirkan proses leadership seperti ini. Ketika saya pamit dari pelayanan olahraga, saya tidak pamit banyak orang. Saya pamit ke dia. Saya berkata pada dia, terima kasih engkau memberikan satu style leadership yang tidak pernah saya pikirkan. Saya hidup di Abalov dengan orang-orang yang luar biasa, visioner yang luar biasa, pengajar yang luar biasa. Luar biasa. Tapi ini memberi warna. Saya berdoa ini menolong kita. Bolehkah kita berdiri bersama-sama? Kalau kita datang dengan istri kita gandeng istri suami kita. Kalau datang dengan anak, bolehlah digandeng sama-sama ya. Tuhan, suara manusia itu terbatas, selalu terbatas. Dengan hikmat, dengan waktu. Tapi yang kami tahu, Allah tidak pernah terbatas dengan hati kami. Hari ini kami berbicara tentang hati yang rendah. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Karena hati itu dibutuhkan di sebuah komunitas. Supaya kami boleh menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kami berdoa supaya setiap kami punya hati untuk kami melihat orang lain lebih utama. Kami belajar dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami bisa punya hati, telinga yang mendengar. Supaya kami mengutamakan orang lain. Dan terlebih kami menjaga damai sejahtera. Kekuatan kasih karena Allah menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri itu hari ini. Kalau hari ini ada satu pribadi yang ditegur Tuhan tentang proses ini. Engkau taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, ini aku. Tolong aku. Karena yang membuat rendah hati, pertama Tuhan. Yang kedua kita harus mau. Yang ketiga adalah orang lain. Kita butuh orang lain. Kita butuh istri atau suami atau anak kita butuh orang di komunitas kita butuh mentor, kita butuh bahkan orang yang kita layani untuk membuat kita rendah hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, kita yang percaya berkata,